Selamat pagi, Bu Ika, suster dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan presentasi mata kuliah strategi pembelajaran inovatif untuk ujian tengah semester. Kami akan membahas tentang pembelajaran berbasis STEAM. Nah, poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian pembelajaran STEAM, karakteristik model pembelajaran STEAM, kelebihan model pembelajaran STEAM, kekurangan model pembelajaran STEAM, dan sintaks model pembelajaran STEAM. Yang pertama, pengertian oleh Arlivia. Pembelajaran STEAM adalah pembelajaran yang memusatkan atau menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Pembelajaran STEAM sendiri ini dapat menjadi salah satu solusi atau metode dalam pemecahan masalah. Dalam pemrosesan pembelajaran, selain itu dapat dikaitkan dengan keterampilan abad 21. Bagi peserta didik dapat melalui proses critical thinking, collaboration, dan komunikasi. Yang pertama ada sains. Pembelajaran sains sendiri dapat melatih anak dalam kemampuan mengenal berbagai gejala dan peristiwa. Anak dilatih untuk dapat melibatkan 5 panca inderanya, yaitu meraba, mencium, mendengar, membau, dan merasakan. Anak akan dapat mengetahui dari penggunaan panca indera mereka. Hal ini dapat dilakukan dalam ruang belajar terbuka maupun ruang belajar tertutup. Kemudian ada teknologi. Teknologi merupakan hal yang semakin dekat dengan manusia. Dengan adanya teknologi, dapat membantu menambah wawasan dan mencari wawasan baru. Kesimpulannya, teknologi merupakan hal yang akan menambah wawasan dan membantu anak dalam mencari wawasan baru dengan penggunaan yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cinta. Baik, selanjutnya adalah engineering. Engineering itu mengajarkan anak-anak untuk mengalami proses ketika mereka mencari informasi dari sebuah masalah yang mereka alami. Misal, mereka akan mempraktekkan sebuah percobaan, lalu sebelumnya mereka akan menggunakan teknologi itu untuk mencari tahu masalahnya. Yang kedua adalah art. Art sendiri memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide kreatif mereka dan imajinatif dalam sebuah produk atau hasil karya. Nah, kemudian ada matematik. Matematik ini melatih anak untuk memecahkan masalah atau melatih stimulus anak untuk memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini dengan cara yang sistematis dan logis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik STEAM. Yang pertama, integrasi sains, teknologi, engineering, art, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Nah, pembelajaran STEAM ini dirancang oleh National Science Foundation, di mana STEAM sendiri adalah gabungan dari sains, yaitu kajian tentang dunia alam, kemudian ada teknologi yang mengkaji produk yang digunakan untuk membantu manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kemudian ada engineering, yaitu rekayasa produk dalam membantu memecahkan masalah, dan matematika yang terdiri dari bentuk, angka, dan jumlah. STEAM sendiri tidak hanya pembelajaran yang mengelompokkan bidang kajian, tetapi perpaduan dan pendekatan holistik guna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kontekstual dengan kehidupan nyata. Pada saat siswa akan lulus nantinya, mereka akan berada pada tengah era revolusi industri 4.0. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi siswa pada kehidupan nyata pada era revolusi industri nantinya. Siswa akan dibekali kemampuan bertahan hidup dan dapat berkembang di kehidupan nyata dan lingkungan kerja yang akan kompetitif. Next, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Nah, melalui pembelajaran STEAM ini, sekolah mampu menerapkan pembelajaran yang tepat dengan pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat memecahkan masalah dalam dunia nyata. Siswa dapat belajar mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menelitinya, dan melakukan pengembangan ide. Siswa juga nantinya dapat merenungkan dan mengevaluasi dan melakukan perbaikan ide. Melalui hal tersebut, siswa dapat belajar tentang keterampilan sosial, kolaboratif kerja tim, dan kepemimpinan. Yang keempat adalah mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Nah, siswa di sini dapat mengembangkan kemampuan soft skill-nya dan keterampilan teknis
agar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi baru. Kita masuk ke kelebihan dari STEAM. Pembelajaran berbasis STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik untuk mengatasi masalah. Dengan adanya unsur art, diharapkan melalui STEAM, siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang efektif dan kreatif. Berikut kelebihan dari pembelajaran berbasis STEAM, yaitu bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikir, lalu wawasan siswa menjadi luas, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah, siswa mampu berpikir kritis, yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21, lalu yang terakhir, kolaborasi dan kerjasama dapat membuat siswa lebih efektif. Pembelajaran STEAM juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, persiapan mengajar yang buruk dan kurangnya guru yang memahami. Nah, pembelajaran berbasis STEAM ini untuk mengajar, guru perlu dibekali dengan pengetahuan konten. Yang kedua, kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru. Perlu adanya pendampingan kerja guru baru oleh guru yang sudah berpengalaman agar bisa saling berbagi informasi. Kemudian yang ketiga, persiapan dan inspirasi siswa yang buruk. Karena guru belum cukup menguasai pembelajaran dengan metode STEAM, maka siswa juga masih mengalami kesulitan. Selanjutnya, sintaks pembelajaran STEAM. Pada pembelajaran STEAM ini memiliki 5 tahap dalam pelaksanaannya di dalam kelas. Itu ada 5, yaitu ada langkah pengamatan, langkah ide baru, langkah inovasi, langkah kreasi, langkah nilai. Nah, pengertian dari langkah pengamatan ini, peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu yang terdapat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang memiliki keterkaitan dengan konsep sains dalam pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, untuk langkah ide baru, ini peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik sains yang dibahas. Nah, setelah itu peserta didik memikirkan ide baru dari informasi yang ada. Nah, pada langkah ini peserta didik memerlukan kemahiran dan menganalisis dan berpikir kritis. Nah, untuk langkah yang ketiga, langkah inovasi. Nah, ini peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat diaplikasikan. Selanjutnya, langkah kreasi. Langkah ini adalah pelaksanaan semua saran dan pendapat hasil diskusi mengenai ide yang diaplikasikan. Untuk langkah yang terakhir, langkah nilai. Langkah ini harus memiliki peserta yang dimiliki oleh peserta didik dari ide yang dihasilkan peserta didik berupa sebuah nilai yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial. Baik, itulah presentasi kami tentang pembelajaran STEAM. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok penanya. Yang pertama akan dijawab oleh Ningrum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya ada dalam slide tersebut. Penjelasannya yaitu, menurut kelompok kami, di sini kelompok kami hanya fokus pada pelajaran IPA saja dengan materi gaya gravitasi. STEM yang muncul adalah sains, pengetahuan tentang gaya gravitasi, aspek teknologi, video pembelajaran tentang gravitasi, aspek engineering tentang gaya yang terjadi dalam gravitasi, aspek matematika menghitung rumus gaya gravitasi. Nah, pertanyaan dari kelompok, apakah semua mata pelajaran harus ada di setiap aspek STEM? Menurut kami, pelajaran yang memuat STEM, misalnya IPA, matematika, dan IPS saja. Jadi, tidak semua mata pelajaran memuat STEM. Misalnya dalam pelajaran seni, pelajaran PKN. Dalam pelajaran tersebut tidak terdapat aspek STEM, karena
dalam seni adalah hal yang berhubungan dengan karya, dan pelajaran PKN sendiri adalah pelajaran tentang nasionalisme dan moralitas. Dari situ tidak terdapat aspek STEM. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di sini sains juga mempelajari pengetahuan berupa fakta atau gejala dari lingkungan sekitar dan juga bagaimana berbagai pengetahuan tersebut menjadi berguna bagi kehidupan. Agar gejala yang ada di lingkungan anak tersebut berguna, maka arah kegiatan sains di kelompok bermain akan memadukan antara konsep pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai ilmuwan muda. Oleh karena itu, seorang pendidik di kelompok bermain perlu mengetahui berbagai konsep sains dan juga keterampilan berpikir seorang ilmuwan. Pendidik juga harus memahami bagaimana cara untuk merancang kegiatan bermain sains, menata lingkungan bermain, dan juga memberikan dukungan pada saat anak sedang melakukan kegiatan. Lalu kegiatan belajar kali ini akan membantu Anda untuk memahami lebih dalam mengenai konsep pengetahuan sains dan memahami berbagai keterampilan berpikir yang digunakan oleh anak pada saat anak sedang memenuhi rasa keingintahuannya akan dunia di sekitarnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana jika sekolah tidak bisa menerapkan karakteristik dari STEAM dan apakah siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan nyatanya. Jawabannya, jika sekolah tidak mampu menerapkan pembelajaran STEAM, sekolah akan cenderung menerapkan pada proses menghafal dan menghayal. Siswa tetap dapat menyelesaikan masalahnya, hanya saja mungkin siswa akan melewatkan beberapa tahap yang ada di STEAM, yaitu berpikir, kritis, inovasi, kreatif, dan kolaborasi. Siswa akan cenderung hanya akan terbiasa menghafal dan menghayal seperti apa yang diterapkan dan sulit untuk berpikir kritis. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Pembelajaran STEAM tepat untuk dipelajari anak di era teknologi ini. Anak dituntut untuk berpikir kritis dan melakukan pengamatan di sekitarnya untuk mengembangkan ide dalam bereksperimen. Nah, wawasan anak itu diperlukan dalam pembelajaran ini. Dan nanti wawasan anak akan bertambah lebih luas. Karena anak aktif untuk mencari informasi untuk menyelesaikan masalah dengan caranya yang kreatif. Dan kolaborasi juga diharapkan muncul dalam pembelajaran ini. Pembelajaran STEAM itu cocok untuk offline dan offline. Namun, saat online diperlukan bantuan orang tua. Nah, orang tua ini dapat membantu menyiapkan anak untuk peralatan dalam bereksperimen. Nah, pembelajaran ini tuh mengasihkan karena dapat melibatkan satu mata pelajaran atau lebih. Menurut kami, secara keefektifan lebih baik secara offline. Karena anak dapat bekerja secara langsung dan anak dapat berpendapat berkolaborasi bersama teman-temannya. Karena jika di online itu dapat kekurangannya, yaitu keterbatasan kerjasama dalam kelas. Selanjutnya, di sini saya menjawab dari kelompok 6. Dalam penggunaan pembelajaran berbasis STEM ini, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan solusi dalam suatu permasalahan selain mengupayakan agar peserta didik tidak hanya belajar menghafal dan menghayal, tapi dapat membuatnya dengan menjadi nyata dengan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Nah, siswa didorong untuk menghubungkan pengetahuan akademik dan keterampilan yang dimiliki dalam keempat aspek, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik, dan menggunakannya untuk merekayasa solusi atas suatu permasalahan. Integrasi keempat aspek tersebut dalam satu pengalaman belajar membuat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa menjadi bermakna, tidak berhenti pada pengetahuan teoritis semata. Namun siswa memahami bahwa konsep yang dipelajari dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam konteks dunia nyata. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Cara menerapkan STEAM secara online atau daring yaitu yang pertama mulai dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial itu pertanyaan yang mampu menstimulasi pikiran
dan untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana proyek. Di sini, guru memberikan tugas pada siswa untuk menyusun proyek penyelesaian, bisa secara mandiri maupun kelompok. Nah, dengan ini, siswa akan lebih terstruktur dalam mencari jawaban dan melatih kerjasama jika itu berkelompok. Kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal. Guru harus memberikan timeline pada seluruh siswa dalam penyelesaian proyek ini. Nah, batas waktu yang masuk akal akan membuat siswa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, monitoring kegiatan proyek. Monitoring kegiatan proyek bisa dilakukan dengan mengisi formulir online melalui Google Form untuk menandakan tiap step sudah terlaksana. Kemudian yang kelima ada pengujian dan penilaian hasil. Pengujian dan penilaian dilakukan setelah adanya screening agar memperkecil atau mencegah hal-hal yang melewati batas pembahasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 8. Bagaimana cara guru menghadapi kesulitan pada murid yang sulit mengutarakan pendapatnya? Yaitu dengan memberi nilai individual untuk hasil kerja murid dalam mencapai kerja kelompok. Setelah itu, menyelesaikan tugas kelompok, hasil-hasil perlu dipresentasikan kepada seluruh kelas dengan cara difokuskan pada proses kerja kelompok, efektivitas usaha kolaboratif murid. Salah satu cara untuk memulai hal tersebut adalah dengan menanyakan pendapat murid tentang apa yang telah berlangsung dengan apakah berlangsung dengan sangat baik atau sangat buruk selama kerja kelompok. Baik, sekian dari kelompok kami beserta penjelasan tentang pembelajaran STEAM beserta pembahasan dari pertanyaan kelompok-kelompok penanya. Pembelajaran STEAM ini dapat dilakukan pada abad 21 karena memuat kecakapan abad 21 yang mendukung proses belajar anak. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.